Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Ra'd setelah surat Yusuf. Surat Ar-Ra'd. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Lahu, manusia itu mempunyai mu'aqibatun, malaikat-malaikat yang menyertainya, min baini aydihim, di depan mereka, wa min khalfihi, dan di belakang mereka, yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu, malaikat-malaikat itu menjaganya, min amrillah, berdasarkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyertai manusia itu dengan malaikat-malaikat yang mengiringi manusia dan sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi malaikat itu sangat banyak. Kita bisa bayangkan di manusia satu saja ada beberapa malaikat yang mengatur urusan-urusannya, urusan rezeki, urusan jodoh, urusan segala macam itu diatur oleh Allah. Jadi misalkan ada makanan yang akan kita makan, ditakdirkan hari ini, itu malaikat-malaikat yang menjaga terus sampai masuk ke dalam mulut kita, dari mulai paginya. Berarti luar biasa jumlahnya malaikat yang mengatur urusan-urusan di dunia ini, sangat banyak. Malaikat itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang wajib diketahui oleh umat Islam itu ada 10. Jadi malaikat yang wajib diketahui 10. Nah, yang tidak diketahui itu sangat banyak. Ada yang disebut malaikat Zabaniyah, malaikat bukan penjaga neraka, tetapi yang menyiksa di dalam neraka, dan seterusnya. Ada banyak malaikat-malaikat, namun yang wajib diketahui hanya 10. Ayat berikutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini populer, tetapi bisa dikatakan kurang tepat di dalam menafsirkan ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak merubah, ma biqaumin, apa-apa yang ada di dalam suatu kaum atau nasib suatu kaum, hatta, sehingga, yughayyiru, kaum tersebut merubah, ma, apa-apa, bi anfusihim, yang ada di dalam diri mereka. Jadi ayat ini bukan anjuran berusaha, bukan. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Apa yang ada di dalam diri mereka? Hati mereka, pikiran mereka. Kita anggaplah hati. Hati yang baik akan menyebabkan anggota tubuh ini baik. Hati yang buruk akan menyebabkan perilaku orang tersebut buruk. Jadi agar seseorang itu berubah menjadi baik, hati harus dirubah. Nah, ayat ini adalah ayat untuk memperbaiki hati. Hati dulu diperbaiki, nanti sekeliling akan berubah mengikuti hati kita. Jadi hati itu harus diperbaiki, maka anggota tubuh kita akan menjadi baik. Dan bagaimana hati tersebut menjadi baik? Bagaimana hati tersebut kita rubah? Dengan zikrullah, dengan banyak zikrullah, banyak ingat Allah. Kemudian ingat Allah itu tertanam di dalam hati, kita renungkan di dalam hati, dan juga dengan mendengarkan, memberi masukan-masukan yang baik ke dalam hati. Telinga berfungsi untuk mendengar. Yang sering kita dengar itu akan berpengaruh ke dalam hati.
yang didengarkan pengajian-pengajian maka masuk ke dalam hati sehingga berubahlah orang tersebut menjadi baik. Yang didengar kesia-siaan maka yang akan ada di dalam hati adalah urusan kesia-siaan sehingga dia melakukan perbuatan kesia-siaan. Yang didengarkan kemaksiatan lalu masuk ke dalam telinga kita sampai ke hati tersebut menginginkan kemaksiatan sehingga anggota tubuh bermaksiat pada Allah. Kemudian yang didengar adalah motivasi untuk sukses misalkan, lalu sering kita dengar masuk ke dalam diri kita, sering kita lihat, lalu masuk ke dalam telinga kita sampai ke hati kita. Di dalam hati kita penuh dengan keinginan motivasi untuk sukses, maka anggota tubuh mengikuti arahan-arahan dari hati. Jadi ingin merubah diri kita sendiri, rubahlah hati kita dulu. Sering dengarkan pengajian, sering dengarkan hal-hal yang positif, sering mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, lalu hati ini akan berubah. Hati berubah, mengubah anggota tubuh, lalu mengubah nasib kita menjadi baik. Kurang lebih seperti itu. Fa idza aradallahu biqaumin su'an, fa idza jika aradallahu Allah menghendaki, jika Allah menghendaki biqaumin suatu kaum su'an keburukan, fala maraddalah maka tidak ada yang mampu menolaknya. Jadi jika Allah menghendaki mentakdirkan seseorang itu buruk atau suatu kaum itu buruk, tidak ada yang sanggup merubah, menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dihinakan oleh Allah, kayak Israel dihinakan oleh Allah, Amerika dihinakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang sanggup menolaknya. Wa ma lahum min dunihi miwal, dan bagi mereka tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa penolong itu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, itu keyakinan kepada kita, yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Agar kehendak kita sama dengan kehendak Allah, kita berdoa sehingga yang kita kehendaki dikehendaki juga oleh Allah, sehingga kita memperoleh kesuksesan dan tidak ada penolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadabbur Quran kali ini, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.